Video ini berisi penjelasan tentang introduksi kitab Yehezkiel. Yehezkiel di dalam pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan adalah anak Busi, yaitu seorang imam keturunan Sadok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Yehezkiel sendiri adalah imam. Namun, karena dia dibuang ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi, maka ia tidak lagi bertugas sebagai imam. Dan kemudian Tuhanlah yang memanggilnya sebagai nabi. Setelah dibuang, ia tinggal bersama dengan orang-orang Yehuda di dekat sungai Kebar di Babel. Di dalam Yehezkiel pasal 24 ayat 15-16 dikatakan bahwa Yehezkiel menikah dan mempunyai istri, namun tidak diketahui latar belakang pernikahannya tersebut. Nama Yehezkiel berarti Yahweh menguatkan. Hal ini sejalan dengan berita Yehezkiel bahwa tugasnya adalah memberikan penghiburan bagi orang-orang di pembuangan. Selain itu, Yehezkiel juga diberikan tugas sebagai penjaga kaum Israel. Kitab Yehezkiel sendiri sempat diragukan kanonisitasnya karena mempunyai perbedaan di dalam Taurat Musa, khususnya tentang ritual bait suci, jumlah dan jenis hewan yang dikorbankan saat hari raya bulan baru. Kita bisa bandingkan ini di dalam Yehezkiel 46 ayat 6 dengan Bilangan 28 ayat 11. Karena hal ini, rabi-rabi Yahudi kemudian melarang penggunaan kitab Yehezkiel untuk kepentingan publik dan privat. Mereka berpendapat bahwa harmonisasi kitab Yehezkiel harus menunggu kedatangan Elia yang terdapat di dalam Maleakhi 4 ayat yang kelima. Kita masuk di dalam penulis dan tahun peristiwa. Menurut tradisi, kitab Yehezkiel ditulis oleh Yehezkiel. Ia adalah orang yang dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Tahun pelayanan dari Yehezkiel mudah untuk dikenali, mudah untuk diidentifikasi karena ada tanggal-tanggal pelayanan di dalam penubuatannya. Masa pelayanannya kurang lebih dari tahun 593 sampai 570 sebelum Masehi. Ya. Dari periode ini kita dapat melihat bahwa ia melayani sejaman dengan Yeremia dan Daniel. Untuk tahun penulisan nampaknya terjadi sebelum pembebasan Yoyakin tahun 562. Hal ini karena tidak disebutkan apapun tentang pembebasan Yoyakin. Kita masuk di dalam latar belakang kitab. Yehuda berada di bawah murka Tuhan yang tak terelakkan karena dosa penyembahan Manasye. Kita dapat melihat ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1-15 dan pasal 24 ayat 3-4. Yehuda sempat masuk di dalam masa yang baik pada periode pemerintahan Yosia. Ia menemukan kitab Taurat yang kemungkinan adalah kitab Ulangan dan membuat sebuah reformasi keagamaan di Yehuda. Kita bisa melihat ini dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 3-13. Akan tetapi hal baik yang dilakukan oleh Yosia ini hanya bersifat penundaan sementara saja. Setelah kematiannya pada waktu berperang dengan Firaun Neko, maka harapan itu pun musnah. Setelah kematian Yosia, maka hukuman tidak terelakkan karena raja-raja setelahnya, yaitu Yoahas dan juga Eliakim atau yang berganti nama menjadi Yoyakim, adalah raja boneka Mesir dan juga mereka bukan seorang raja yang baik di mata Tuhan. Periode pemerintahan Yoyakim digambarkan di dalam 2 Raja-Raja 23 sebagai sebuah periode yang tidak baik. Ya. Kemudian ia pun dikatakan di dalam nubuat Yeremia sebagai raja yang jahat karena di dalam periode pemerintahannya terdapat sinkretisme, ketidakadilan sosial, dan penolakan terhadap perjanjian dengan Tuhan, dengan Yahweh. Yoyakim sempat memberontak kepada Babel, tetapi hanya sementara, dan setelah ia meninggal, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Yoyakin pada tahun 598 sebelum Masehi. Ia hanya memerintah selama 3 bulan dan kemudian dibuang ke Babel pada tahun 597. Nah, di dalam pembuangan
Yoyakin ini dibawa serta keluarga kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan, dan orang-orang berkuasa yang ada di Yehuda. Ini menyatakan bahwa hukuman tidak terhindarkan lagi. Yeskiel termasuk di dalam orang buangan pada periode Yoyakin. Jadi dia adalah orang yang dibuang bukan pada tahun 587 tetapi pada tahun 597. Tujuan penulisan kitab Yeskiel dapat dibagi menjadi 3 bersesuaian dengan pembagian dalam garis besar kitab. Kita melihat tujuan atau pesan penulisan sebelum kehancuran Yehuda yang terdapat di dalam pasal 1 sampai pasal 24. Di sini diarahkan bahwa Yehuda adalah bangsa yang tegar hati dan keras kepala. Isi pesan Yeskiel ada beberapa, yaitu yang pertama sebagai peringatan bahwa hukuman tidak terhindarkan. Yang kedua, pernyataan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Dan ada desakan supaya umat Tuhan bertobat dan dengan bertobat mereka akan mendapatkan hidup. Gambaran dalam nubuat Yeskiel menyampaikan pesan-pesan tersebut dengan baik. Ada beberapa tindakan simbolis yang menyatakan memang bahwa hukuman sudah dekat. Misalnya di dalam pasal yang keempat dikatakan bahwa Yeskiel disuruh untuk bertindak seolah-olah layaknya orang buangan, untuk menyatakan bahwa pembuangan sudah dekat. Di dalam kemudian pasalnya yang ke-12, Yeskiel juga disuruh untuk melakukan tindakan-tindakan simbolis yang sama. Demikian juga di dalam pasalnya yang ke-24, Yeskiel kemudian disuruh untuk melakukan tindakan simbolis ya dengan cara yang sama juga. Baik. Kemudian pesan setelah kehancuran Yehuda yang terdapat di dalam pasal yang ke-25 sampai 32. Bagian-bagian ini berisi mengenai nubuat kehancuran, nubuat melawan bangsa-bangsa asing dengan penerimanya adalah Yehuda. Isinya kurang lebih adalah menyatakan bahwa Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang ikut menghancurkan Yehuda. Hal ini menyatakan keadilan dan kebenaran Tuhan, sekaligus menyatakan pesan penghiburan bagi Yehuda sendiri. Di dalam pasal 33-48 yang berisi nubuat pengharapan Yehuda, ada pesan khusus spesifik yang disampaikan di sini. Yang pertama, dosa ketegaran hati diulangi kembali. Tetapi ada pesan pemulihan yang akan dibawa oleh keturunan Daud. Dikatakan bahwa Tuhan akan menguduskan umatnya kembali, mengadakan kesetiaan di tanah perjanjian, dan mengembalikan bait-Nya di tengah-tengah mereka. Jadi ini adalah berita-berita penghiburan yang disampaikan oleh Yeskiel. Kita masuk di dalam tema-tema kitab. Yang pertama adalah anak manusia. Anak manusia banyak dikutip di dalam kitab Yeskiel dan diterapkan kepada Yeskiel sebagai nabi. Ini hendak menyatakan bahwa ia sebagai nabi tetap adalah manusia yang berbeda dari Allah. Kutipan ini juga terdapat di dalam Daniel, hanya memiliki fungsi yang sedikit berbeda. Yeskiel sebagai nabi dipanggil sebagai model. Jadi di dalam pelayanannya tadi setelah sama disampaikan di dalam tujuan kitab, ada tindakan-tindakan simbolis dari Yeskiel yang bertujuan untuk menyindir umat-umat Tuhan yang berlaku tidak setia. Kemudian ada penglihatan Yeskiel tentang kereta kuda. Fungsi penglihatan ini dapat dilihat jelas di dalam pasal 1-3, pasal 10, dan pasal 43-46. Yang pertama, memperkuat otoritas dari Yeskiel sebagai nabi yang memberitakan hukuman dan pemulihan. Yang kedua, menyampaikan kehendak Yahweh kepada bangsa Yehuda. Makna penglihatan kereta kuda yang penuh dengan keanehan dan keunikan ini adalah menggambarkan kemahakuasaan dan transendensi dari Tuhan itu sendiri. Kereta kuda dengan beragam roda, dengan makhluk yang aneh dan luar biasa bersayap namun mempunyai rupa kepala 4 sisi, ini menggambarkan bahwa pembuangan tidak menjadikan reputasi dari Yahweh hancur.
Allah adalah pribadi yang tak terpahami sekaligus mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Rencananya tidak pernah gagal. Kemudian tema yang selanjutnya adalah tanggung jawab individual. Yeskiel menyatakan bahwa orang-orang Yehuda bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Yeskiel sedang membetulkan kekeliruan dari orang-orang Yehuda tentang dosa keturunan yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 5 dan 34 ayat yang ke-7. Orang-orang pada waktu itu berpendapat bahwa penghukuman, pembuangan adalah sebuah penghukuman yang tidak terelakkan. Mereka berpikir bahwa apapun yang mereka lakukan, ya, tidak akan ada dampaknya, ya, tidak akan ada gunanya lagi. Mereka berpendapat hukuman sudah diberikan semenjak nenek moyang mereka, semenjak keturunan-keturunan yang sudah ada sebelum mereka. Dampaknya adalah Tuhan dipandang sebagai Allah yang tidak adil karena menghiraukan perbuatan generasi masa kini dan langsung memberikan penghukuman kepada mereka. Kekeliruan ini dibalas oleh Yeskiel dengan menyatakan bahwa setiap generasi bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap generasi memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Generasi yang sekarang, yaitu maksudnya adalah generasi pada saat Yeskiel ada, dihukum Tuhan bukan karena dosa dari masa lalunya, bukan dihukum karena dosa dari nenek moyangnya mereka, tetapi karena mereka yang tidak mau bertobat. Tindakan dari Yosia sendiri menyatakan bahwa generasi yang mau bertobat akan mendapatkan pengampunan dan kemurahan dari Tuhan. Hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan dosa yang dilakukan oleh Manasye. Dan Yeskiel sendiri sebenarnya tidak sedang menghapuskan adanya kenyataan dosa-dosa korporat atau dosa yang menjadi tanggung jawab bersama. Yeskiel juga tidak mengembangkan teologi yang berbeda. Yang dia lakukan hanyalah menyeimbangkan dosa korporat dan tanggung jawab individu. Pengalaman bersama dibuang ke Babel dan kota yang dihancurkan memang ada, tetapi hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari dosa-dosa setiap orang yang tidak mau bertobat pada zamannya, yang menghiraukan berita dari para nabi. Kemudian kita masuk ke dalam tema yang terakhir. Yeskiel termasuk ke dalam sastra apokaliptik perjanjian lama. Apa itu sastra apokaliptik? Sastra apokaliptik memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya pengalaman dibawa oleh roh. Kemudian pengulangan sejarah melalui simbol-simbol. Jadi banyak simbol-simbol dalam kitab Yeskiel yang kemudian diberikan penafsirannya seringkali oleh malaikat. Unsur-unsur ini lebih banyak di dalam kitab Daniel. Karena Yeskiel sendiri berfungsi sebagai jembatan antara kitab Nabi kepada kitab apokaliptik. Secara umum, kitab apokaliptik bertujuan untuk menyatakan kedaulatan Allah di tengah ketidakadilan yang ada, di tengah dosa-dosa yang tampaknya sudah merajalela. Dan ini memberikan penghiburan bagi orang-orang benar untuk tetap bertahan di dalam imannya masing-masing. Berikut ini adalah garis besar dari kitab Yeskiel. Dan demikian, ini adalah penjelasan mengenai introduksi terhadap kitab Yeskiel.